Rumah itu selalu tampak damai dari luar. Dinding berwarna putih gading, jendela yang dihiasi tirai renda, dan aroma bunga melati yang selalu Maya tebarkan setiap pagi. Semua orang yang melihatnya akan berpikir pasangan muda ini hidup dalam kebahagiaan yang utuh. Maya dan Arman tampak seperti suami istri ideal, saling mencintai, saling mendukung, dan selalu tersenyum saat menyapa tetangga. Namun, di balik pintu yang tertutup rapat, ada rahasia kecil yang perlahan menggerogoti hati Maya. Sebuah kejanggalan yang hanya muncul ketika malam telah larut, ketika dunia seakan berhenti bernafas. Maya pertama kali mendengarnya pada suatu malam hujan. Ia terbangun karena suara samar dari samping ranjang. Suaminya, Arman, menggeliat gelisah dalam tidurnya. Bibirnya bergetar, seolah-olah sedang mengucapkan sesuatu yang berat. Maya menajamkan telinga dan jantungnya berdetak lebih cepat saat mendengar nama itu meluncur dari mulut Arman. Ratna. Maya terperanjat. Ratna, nama yang begitu ia kenal. Nama ibunya. Nama yang seharusnya tak mungkin keluar dari mulut Arman dalam tidur. Ia mencoba menepis pikiran buruk. Barangkali hanya mimpi acak. Barangkali Arman sedang menyebut nama orang lain yang kebetulan mirip. Maya memeluk suaminya erat, mencoba menenangkan dirinya sendiri. Tetapi malam-malam berikutnya, suara itu kembali terdengar. Arman menyebut nama yang sama dengan nada berbeda-beda. Kadang lembut, seakan penuh kasih sayang. Kadang panik, seakan takut kehilangan. Maya hanya bisa terbaring kaku, menatap siluet suaminya di bawah cahaya lampu tidur yang temaram, bertanya-tanya dalam hati, mengapa nama itu? Seiring waktu, Maya mulai dihantui rasa resah. Ia tidak berani langsung menanyakan pada Arman, takut dianggap berlebihan. Tapi, setiap kali mendengar igawan itu, hatinya terasa diremas. Seperti ada sesuatu yang disembunyikan dari dirinya. Malam demi malam, igawan itu terus berulang. Nama itu semakin jelas terdengar, diucapkan dengan intonasi yang membuat bulu kuduk Maya berdiri. Ratna, jangan pergi. Ratna. Dan di sanalah, di tengah malam yang sunyi, Maya menatap suaminya dengan mata berkaca-kaca. Ia tidak tahu apakah harus membangunkan Arman dan menuntut jawaban, atau tetap berpura-pura tidur dan membiarkan rahasia itu membusuk di dalam mimpinya. Siang itu, Maya memberanikan diri. Mereka duduk bersama di ruang tamu. Secangkir teh hangat mengepul di meja. Dengan suara pelan, seolah takut kata-katanya bisa melukai, Maya berkata, "Mas, aku sering dengar kamu mengigau di malam hari. Kamu sering menyebut nama ibuku. Kenapa begitu?" Arman terdiam. Tangannya yang tadi memegang cangkir berhenti di udara. Matanya menatap kosong ke arah dinding. Lalu cepat-cepat beralih menatap Maya sambil tersenyum kaku. Mungkin kamu salah dengar. Aku nggak pernah mimpi apa-apa yang aneh." Maya ingin percaya, tapi ekspresi Arman justru membuat hatinya makin bergetar. Ada sesuatu dalam tatapannya, seperti orang yang sedang menyembunyikan rahasia besar. Hari-hari berikutnya, Maya diam-diam memperhatikan suaminya lebih cermat. Ia mulai mencari celah. Setiap kali Arman pergi ke kantor, Maya menyibukkan diri di gudang rumah yang jarang dibuka. Gudang itu penuh dengan kardus lama, sebagian besar milik Arman sebelum menikah dengannya. Di antara tumpukan buku dan kertas, Maya menemukan sebuah kotak kayu kecil. Di dalamnya ada beberapa foto lama. Foto Arman saat masih kuliah, bersama teman-temannya, dan satu foto yang membuat napas Maya tercekat. Foto itu kabur, agak pudar dimakan waktu. Tapi jelas terlihat Arman muda berdiri di samping seorang perempuan berambut panjang.
Wajahnya samar, tapi garis senyum itu terlalu familiar. Itu wajah ibunya, Ratna. Maya menjatuhkan foto itu ke lantai. Tubuhnya bergetar hebat. Bagaimana mungkin? Apa benar yang ia lihat? Malamnya, saat Arman pulang, Maya tidak bisa menahan pandangannya. Suaminya duduk di meja makan dengan santai, bercerita tentang pekerjaannya. Tetapi di telinga Maya, semua suaranya hanya terdengar seperti kebohongan. Ketika Arman pergi tidur lebih dulu, Maya masih terjaga. Ia duduk sendirian di ruang tamu, menatap foto itu yang kini berada di tangannya. Air matanya mengalir pelan. Ia ingin bertanya langsung, tapi takut jawaban yang keluar justru akan menghancurkan rumah tangga yang selama ini ia jaga. Dan malam itu, seperti biasa, Igawan itu kembali datang. Dari kamar terdengar suara Arman berbisik lirih. "Ratna, jangan tinggalkan aku." Maya berdiri kaku di depan pintu kamar. Matanya merah, tangannya bergetar menggenggam foto lama itu. Untuk pertama kalinya, ia merasakan sesuatu yang lebih menakutkan daripada kehilangan. Kenyataan bahwa mungkin ia tidak pernah benar-benar mengenal suaminya. Maya mulai menyelidiki dengan cara lain. Ia menghubungi kerabat jauh ibunya, bertanya dengan hati-hati apakah ibunya pernah memiliki masa lalu yang tidak ia ketahui. Sebagian besar hanya menggeleng, menyebut Ratna sebagai sosok wanita baik yang setia pada keluarganya. Namun, ada satu teman lama yang menyebut samar bahwa sebelum menikah dengan ayah Maya, ibunya pernah dekat dengan seorang pria muda, tampan, karismatik, dan penuh perhatian. Ciri-ciri itu menusuk Maya seperti pisau. Semuanya mirip Arman. Hari-hari Maya berubah jadi siksaan. Saat berada di rumah, ia terjebak dalam dilema. Ingin menanyakan langsung, tapi takut mendengar jawaban yang akan menghancurkan segalanya. Ia terjaga hingga larut malam, hanya untuk mendengar lagi suara Igawan yang semakin jelas. Keesokan harinya, Maya tak sanggup lagi menahan rahasia itu sendirian. Ia meletakkan foto yang ditemukannya di atas meja makan, menunggu Arman pulang. Begitu Arman melihat foto itu, wajahnya langsung pucat. Tangannya bergetar saat meraih foto tersebut, seolah baru saja menemukan hantu dari masa lalu. "Maya, kamu dapat ini dari mana?" Suaranya parau, nyaris tak terdengar. "Jangan tanya aku dapat dari mana. Jawab saja, kenapa kamu ada di foto bersama ibuku?" Maya menatapnya dengan mata penuh air. Separuh marah, separuh hancur. Arman terdiam lama, wajahnya penuh rasa bersalah, napasnya terengah seakan ada beban berat yang menekan dadanya. Akhirnya, ia menutup mata lalu berkata dengan suara pecah, "Aku memang pernah mengenal ibumu." Kata-kata itu seperti guntur yang menyambar hati Maya. Ia hampir tidak bisa berdiri. Tubuhnya gemetar, hatinya seperti dihantam ombak yang tak ada ujungnya. "Kenal? Bagaimana maksudmu?" Suaranya meninggi, bercampur tangis. Namun Arman tak menjawab segera. Ia menunduk, wajahnya dipenuhi rasa takut dan penyesalan. Maya menunggu dengan dada berdegup kencang. Dan di tengah keheningan yang menyiksa itu, Maya menyadari rahasia yang selama ini ia takutkan benar-benar nyata. "Aku pernah mengenal ibumu, Ratna," ucap Arman lirih. Matanya tak berani menatap Maya. "Bukan sekedar kenal. Aku pernah mencintainya." Kata-kata itu memukul Maya seperti palu. Napasnya tercekat. Tubuhnya hampir roboh. Selama ini, firasatnya benar. Arman bukan hanya mengenal ibunya, mereka pernah memiliki masa lalu. "Tapi, kenapa kamu tidak pernah cerita? Kenapa kamu meningkaiku kalau selama ini kamu..." Maya tak sanggup melanjutkan kalimatnya. Tenggorokannya kering, hatinya berdenyut sakit. Arman menatapnya, matanya merah. "Aku tidak pernah tahu kamu anaknya, Maya. Saat aku bertemu denganmu dulu,
Aku hanya jatuh cinta padamu tanpa tahu siapa keluargamu. Aku baru sadar setelah pernikahan kita, ketika melihat foto keluargamu terpajang di ruang tamu. Waktu itu aku ingin bicara, tapi aku takut kehilanganmu. Maya menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tangisnya pecah. Bayangan ibunya, Ratna, kembali muncul dalam ingatannya. Senyum hangat, belayan lembut, dan kini rahasia cinta yang terkubur puluhan tahun. Jadi selama ini, aku hanya bayangan ibu bagimu? Suara Maya pecah, penuh luka. Arman menggeleng cepat. Tidak Maya, aku mencintaimu, bukan karena ibumu. Tapi mimpi itu, igawan itu, aku tidak bisa mengendalikannya. Itu rasa bersalahku. Aku merasa dikejar bayang-bayang masa lalu. Aku takut kamu tahu, takut kamu pergi meninggalkanku. Maya terdiam. Kata-kata Arman menancap di hatinya seperti duri. Ia ingin percaya, tapi luka itu terlalu dalam. Bagaimana mungkin ia bisa tidur dengan tenang ketika tahu suaminya pernah mencintai ibunya sendiri? Beberapa hari setelah pengakuan itu, Maya menemukan sebuah surat lama di laci meja kerja ibunya. Surat yang ditulis Ratna sebelum meninggal. Dalam surat itu, Ratna menyinggung tentang seorang pria yang pernah ia cintai, namun jalannya harus berakhir karena takdir memilih lain. Ratna menulis bahwa cinta itu tidak pernah ia sesali, tapi juga tidak pernah ia lanjutkan setelah menikah. Maya membaca surat itu berulang-ulang. Tangisnya pecah setiap kali sampai di bagian terakhir. Jika suatu hari kau menemukan jejak masa laluku, jangan biarkan itu menghancurkan hidupmu. Cinta sejati bukan tentang siapa yang datang dulu, tapi siapa yang tetap bertahan di sisimu sampai akhir. Maya menutup surat itu dengan tangan gemetar. Ia menatap Arman yang sedang tertidur di kamar. Wajahnya tampak lelah namun damai. Di hatinya masih ada cinta, tapi juga ada luka yang mungkin tak pernah bisa sembuh. Maya berdiri di depan ranjang, menatap suaminya lama sekali, sebelum akhirnya berbisik dengan suara bergetar. Arman, apakah aku istrimu? Atau hanya bayangan ibuku yang tak pernah bisa kau lepaskan? Lampu kamar redup, malam merayap pelan, dan di antara sunyi itu, pertanyaan Maya menggantung. Tak pernah benar-benar terjawab.